Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk pertemuan kita kali ini aku akan memberikan tutorial membuat desain kaos tema retro ya. Itu nama stylenya adalah retro style. Kemudian aku mengambil konsep dengan nama Space Metric, adalah sebuah brand yang mengangkat tentang space atau luar angkasa ya. Makanya dari hasil desainnya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa simak video ini sampai dari awal sampai akhir. Dan selamat datang bagi yang baru menemukan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan channel notifikasinya supaya ketika Tukang Tracing update video baru, teman-teman bisa mendapatkan prioritas notifikasi. Dan boleh juga tonton video kita yang lain, aku sudah banyak membahas tentang desain, review, dan lain sebagainya. Oke, lanjut tanpa harus banyak basa-basi. Nah, aku sudah membuka CorelDRAW-nya. Di sini aku menggunakan versi yang 2020. Teman-teman bisa dapatkan versi yang sama. Aku sudah pernah upload beberapa bulan lalu, tinggal cari aja dan aku sudah sertakan linknya pada deskripsi ya. Nanti teman-teman download dan install jika memang belum menggunakan versi yang sama. Oke ya. Selanjutnya kita buat dokumen baru. New dokumen. Settingannya seperti ini. Teman-teman ikuti aja, kemudian pilih OK. Ya, kemudian kita save file untuk bikin dokumen barunya. Kita kasih nama retro atau bebas apapun itu namanya. Setelah sudah seperti ini, teman-teman munculkan object manager. Ini sangat penting ya, nanti aku sambil berjalan sambil aku jelasin. Caranya mudah, pilih ke menu Windows, pilih Docker, kemudian pilih objek ya, nanti akan muncul di sini. Soalnya kalau nggak salah ketika teman-teman baru install itu hal-hal seperti ini belum muncul secara otomatis ya. Jadi teman-teman harus mengaturnya sendiri gitu ya. Oke. Selanjutnya kita buat teks dasarnya dulu. Di sini aku sudah menyiapkan teks dasarnya adalah space dan metric. Jadi nanti untuk layoutnya itu di sini ada tulisan space, kemudian di bawahnya ada tulisan matrixnya nanti ya. Untuk font yang aku pakai adalah American Captain, kemudian yang bawahnya adalah bebas New Way ya. Oke. Selanjutnya kita buat versi landscape aja untuk dokumennya. Setelah itu double klik pada bagian rectangle tool. Nah, setelah itu kita buat warna hitam sebagai background dan pada bagian rectangle kita kunci supaya tidak gerak-gerak ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah jadi. Udah ya, gini aja. Oh, enggak dong, enggak ya. Ya, oke, lanjut. Nih, apaan sih? Oke. Setelah sudah seperti ini, kita siapkan untuk paletnya ya. Nah, palet warnanya nanti teman-teman bisa ambil aja paletnya dengan cara foto atau screenshot bagian ini ya. Nanti tinggal screenshot dan teman-teman tinggal ambil airdrop aja untuk paletnya. Oke. Setelah sudah, kita langsung aja buat efeknya. Yang pertama kita siapkan adalah kita buat gradasi dari atas ke bawah. Kita masuk ke menu gradient tool, yaitu pada bagian ini ya, di bawah ada yang namanya interactive fill atau shortcutnya G ya, tombol G. Shift kita tarik seperti ini. Kemudian untuk warna bagian atas yaitu kita pakai warna biru. Kita comot, ambil di sini ya. Oke. Jadi palet ini teman-teman wajib untuk siapkan di awal ya. Atau kalau enggak nanti aku sediakan untuk paletnya, teman-teman download kemudian bisa dimasukkan ke dalam Corelnya ya. Oke, untuk bagian ini kita pakai yang warna hot pink.
Nah, oke, basicnya seperti ini. Selanjutnya kita buat kotak ya untuk bagian tengah-tengahnya. Nah, kotak seperti ini dan kita beri warna putih. Oke, setelah sudah masuk ke menu efek, kita pilih blur, kita pilih yang Gaussian blur. Nah, oke, untuk settingannya teman-teman ikuti aja. Setelah sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan, pilih power clip inside. Nah, dimasukkan. Setelah sudah, kita buat hal yang sama untuk kotak lagi. Namun untuk bagian ini warnanya itu hitam ya. Atau kita bisa pakai biru yang tua ini. Oke, kita bisa ambil. Pokoknya ciri-ciri dari retro design itu adalah dari segi warnanya itu cerah seperti neon seperti ini ya. Nah, kita buat pakai transparansi tool. Oke. Nah, jadi kita tarik sampai atas biar bagian ininya hilang garisnya. Nice. Nah, oke. Nah, kita lakukan hal yang sama, klik kanan, kita power clip lagi. Oke, kalau nggak bisa berarti power clipnya itu harus secara bersamaan dengan file yang tadi ya. Nah, kita grup dulu, kemudian kita power clip. Sebentar, ini ada masalah apa ini ya? Klik kanan, power clip, invalid object. Oke, berarti kita nggak bisa pakai teknik power clip, kita pakai yang ini aja ya. Jadi untuk bagian ini kita buat menjadi bitmap dulu, convert to bitmap. Bagian ini kita kasih 300, klik kanan, kita coba power clip. Nah, ini baru bisa ya. Oke, dan jadi nanti ketika teman-teman ingin merubah warnanya, teman-teman masih punya file yang masih bisa diedit. Makanya tadi aku sarankan untuk buat duplikatnya atau copy pastenya di awal gitu ya. Nah, untuk ini kita sembunyikan aja dulu biar nanti kita buat power clipnya itu di akhir aja ya. Nah, karena kita masih butuh hal-hal lain untuk mengedit bagian teksnya ini. Kita copy paste. Oke, kita hilangkan warnanya dan kita hanya munculkan untuk bagian garisnya. Kemudian kita buat copy paste lagi. Tarik seperti ini, kita kasih warna merah. Nah, teman-teman nanti tinggal ikuti aja dan aku akan jelaskan untuk tujuan pembuatan dari bagian ini tuh apa gitu ya. Oke. Setelah sudah, kita masuk ke yang namanya smart fill. Nanti teman-teman tinggal isi aja untuk bagian-bagian garis ini ya. Nah, oke, kita buat pakai smart fill. Nah, seperti ini. Dan kita lakukan untuk semua bagiannya ya.
Nah, oke, jika sudah semuanya kita buat smart fill, bagian yang garis bantu tadi kita hapus ya. Nah, oke, kita akan beri warna untuk bagian ini yaitu putih. Selanjutnya bagian atas juga kita buat abu yang lebih muda. Oke, seperti ini. Untuk bagian ini kita pakai biru yang agak tua atau hitam sekalian. Oke. Nah, kita cari aja posisi yang dimana untuk melihat bentuknya ini kelihatan oke gitu ya. Kita convert dulu untuk bagian teksnya supaya lebih mudah untuk mengeditnya ya. Caranya dengan cara Ctrl plus key pada keyboard. Nah, dirasa bagian ini sudah cocok, kita tinggal terapkan untuk bagian-bagian yang lainnya ya. Dalam artian untuk huruf-huruf yang lainnya dengan acuan warna yang sudah kita buat ya. Karena kan tadi kan warnanya udah ketemu tuh untuk kombinasinya. Jadi kita tinggal melanjutkan dan bisa lebih mudah untuk hal itu. Nah, kita sudah membuat efeknya dari huruf S sampai huruf E. Semuanya sudah aku buat. Ini tujuannya supaya membuat kesan timbul ya. Jadi efek timbul, makanya aku kasih bagian-bagian warna shading seperti ini. Kemudian kita tinggal grup aja antara shading dengan teks yang intinya. Oke, kita grup dengan cara Ctrl G. Kemudian kita buka lagi yang sudah kita sembunyikan tadi ya. Nah, dua bagian ini kita masuk ke power clip. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, oke. Setelah itu aku pengen kasih efek juga untuk bagian teksnya ini, kelihatan bagian samping-sampingnya itu ada efek menyala ya. Oke, caranya mudah. Kita masuk ke menu tool contour, kita tarik bagian seperti ini. Oke ya, jika sudah, kemudian kita pilih yang round corner. Untuk bagian konturnya ini teman-teman tidak usah terlalu tebal atau terlalu besar, sekiranya cukup aja. Kemudian kita klik kanan dan pakai break contour apart untuk memisahkannya. Jadi bisa dilihat di sini ini terpisah ya. Kemudian kita pilih warna putih. Setelah itu masuk ke menu effect, pilih blur, pilih yang Gaussian ya, yang tadi. Nah, oke. Ini efek menyalanya sudah jadi. Nah, selanjutnya tinggal kita buat lagi untuk bagian bawahnya. Kita tarik supaya dia ada jarak ya, seperti itu. Oke. Kita tarik lagi dan kita kecilkan. Nah, space matrix ya. Kita boleh juga kasih sedikit tambahan objek lingkaran. Tekan spasi, shift dan shiftnya ditahan, kemudian kita geser dan kita kasih spasi. Itu cara yang mudah untuk copy paste ya.
Jadi tidak usah copy Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V seperti itu, nggak usah karena repot ya. Jadi bisa pakai cara yang tadi. Selanjutnya aku pengen bagian tulisan matriks ini ada efek seperti logo TikTok gitu ya. Jadi ada bayangannya untuk bagian samping, kiri, dan kanannya. Caranya mudah, copy dan paste sebanyak 3 kali seperti ini. Yang bagian bawah kita tarik ke samping kiri dan kita kasih warna yang warna ini, cyan ya. Oke. Yang bagian ini yang tengah kita tarik ke kanan. Kita kasih warna yang hot pink. Nice, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya biar nggak terlalu kosong, kita buat layer baru ya. Bagian layer ini kita kunci dan kita buat efek bintang-bintang gitu. Nah, bintangnya bebas mau segi 5 ataupun segi 4. Aku lebih suka yang sudutnya 4 seperti ini ya. Tinggal diatur aja untuk bagian ininya. Ini mengatur untuk jumlah bintangnya ya. Oke. Kita buat yang paling kecil dulu, kita buat sembarang. Nah, tadi menggunakan teknik yang spasi ya. Oke, kemudian kita buat lagi bintang yang mungkin ukurannya itu lebih besar dari bintang yang sebelumnya. Nah, kita kasih sembarang juga untuk posisinya. Dan kita buat lagi yang mungkin agak besar lagi dan kita kasih sembarang lagi untuk posisinya. Nah, kita coba untuk bagian atasnya ini kita coba kasih sentuhan oke. Nah, kita coba kasih bintang-bintang ya di sininya. Nah, cuman jangan terlalu banyak biar nggak terlalu terkesan gimana gitu ya. Mungkin cukup 3 aja. Nah, oke. Bagian yang tadi kita pisahkan aja. Kita kunci yang ini ya, supaya nggak ini ya, nggak terseleksi nantinya. Oke, kita sembunyikan aja. Selanjutnya kita seleksi semuanya. Nah, untuk yang bintang-bintangnya tadi, nah ini kan yang bagian space tulisan intinya nggak keseleksi. Nah, itulah tujuannya tadi di awal kita untuk lock bagian layernya. Nah, ini layernya udah dikunci. Jadi ketika kita seret seperti ini, yang terseleksi adalah bagian yang nggak kekuncinya. Nah, itu paham ya? Oke, kita buka lagi. Nah, ini udah hampir selesai, tinggal kita kasih beberapa finishing. Nah, aku buat yang bagian ini, jadi nggak tahu ya namanya apa, aku asal buat aja. Caranya mudah. Untuk cara buatnya, teman-teman cukup pakai teks di sini ya, table maksudnya. Oke, kita buat bersama-sama. Kita masuk ke bagian menu yang ini, teks, pilih yang bawah teks yaitu ada table. Kemudian settingannya kita buat 15/10 atau boleh lebih, disesuaikan aja. Nah, setelah sudah, kita klik kanan atau bisa juga kita buat Ctrl K ya untuk memisahkan garis-garisnya ini. Selanjutnya kita ungroup dengan cara Ctrl U. Oke. Setelah sudah,
Oke, setelah sudah, kita convert atau ubah ukurannya dulu menjadi lebih besar. Karena kan ini masih garis ya. Nah, kita ubah dulu. Nah, di bagian sini kita edit lagi. Oke, setelah sudah dan ukurannya dirasa sudah cukup, kita convert menjadi kurva dengan cara Ctrl, Shift, dan key. Nah, kita group. Oke, selanjutnya kita buat double klik ya, seleksi dulu bagian table ini, double klik pada bagian rectangle tool. Oke, kita tarik seperti ini. Kita beri warna hijau atau warna yang lainnya. Ini adalah tujuannya untuk membuat grid ataupun acuan dari perspektifnya nanti ya. Nah, untuk perspektifnya kita edit menggunakan envelope tool. Oke, kita seleksi, semuanya dihapus menggunakan delete. Yang tengah dan bagian kita sisakan ujung-ujungnya. Setelah itu seleksi semuanya, kita pilih yang convert to line. Nah, tarik seperti ini. Kita hapus karena sudah tidak terpakai. Nah, jadi kita bikin apa ya istilahnya untuk bagian alasnya, dan alasnya kita taruh di bagian paling bawah. Nah, seperti ini ya. Kita bisa buat dengan warna yang lebih gelap supaya fokus utamanya tetap pada bagian ini. Oke, kita bisa copy paste, kemudian kita buat mirror ke atas. Nah, untuk perspektifnya kita bisa edit lagi. Kayaknya terlalu gimana gitu ya, kita biarkan untuk alasnya satu aja di sini. Selanjutnya kita pakai transparansi tool. Nah, biar ujungnya ini ada efek transparannya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini udah beres, udah jadi. Kalau misalkan teman-teman butuh tambahan lainnya, boleh ditambahi sendiri ya. Nanti bisa dikreasikan dengan apa ya, dengan imajinasi teman-teman sendiri. Selanjutnya, jika memang butuh untuk mockup kaos, tinggal di mockupkan di kaos atau di hoodie dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman udah tahu cara membuat sebuah desain menggunakan gaya retro ataupun retro style ya, seperti itu. Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan pada pertemuan kali ini. Teman-teman bisa coba dan simak secara baik-baik. Aku rasa sudah cukup banyak yang aku sampaikan secara detail. Tinggal ketelitian teman-teman aja untuk menyimak apa yang aku kasih ya di materi-materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun butuh diskusi, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku akan bales satu persatu dari pertanyaan kalian semua. Jika mau request juga boleh, tinggal ketikkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.